Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Brazila Zahra dengan NIM 2210800273 dengan mata kuliah Manajemen Inovasi kelas D. Di sini saya akan membahas tentang ISO dan ISO 56000. International Organization for Standardization. ISO adalah sebuah organisasi internasional yang didirikan pada 23 Februari 1947 yang terdiri dari wakil-wakil dari Badan Standarisasi Nasional setiap negara. ISO mengembangkan dan menerbitkan standar internasional untuk berbagai industri, teknologi, dan layanan. Standar ISO. Yang pertama yaitu ISO 9001, Sistem Manajemen Mutu. Yang kedua yaitu ISO 14001, Sistem Manajemen Lingkungan. Yang ketiga ISO 27001, Sistem Manajemen Keamanan Informasi. Yang keempat ISO 45001, Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Yang kelima ISO 22000, Sistem Manajemen Keamanan Pangan. Yang keenam ISO 50001, Sistem Manajemen Energi. Yang ketujuh dan yang terakhir ISO 37001, Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Selanjutnya yaitu ISO 56000. ISO 56000 series adalah standar internasional yang dibuat untuk membimbing organisasi dalam mengelola inovasi secara sistematis dan berkelanjutan. Tujuan utamanya adalah membantu organisasi menciptakan nilai melalui inovasi, baik itu produk, layanan, proses, dan model bisnis, dan lain-lain. Terdiri dari apa aja sih ISO 56000 itu? Yang pertama, seri standar ISO 56000 terdiri dari 7 pedoman utama. Yang pertama yaitu konsep dasar ISO 56000 2020 dan prinsip manajemen inovasi revisi 2025. Yang kedua, sistem manajemen inovasi ISO 56001 pada tahun 2024 persyaratan. Yang ketiga, sistem manajemen inovasi ISO 56002 pada tahun 2019 panduan. Yang keempat, alat dan metode ISO 56003 pada tahun 2019 tentang kemitraan inovasi. Yang kelima, penilaian manajemen inovasi ISO 56004 pada tahun 2019. Yang keenam, alat dan metodologi ISO 56005 pada tahun 2020 tentang manajemen kekayaan intelektual. Yang ketujuh, ISO 56006 alat dan metode pada manajemen intelijen strategis. Yang ke-8, ISO 56007 alat dan metodologi manajemen ide. Yang terakhir, yang ke-9 yaitu alat dan metode ISO 56008 tentang manajemen inovasi. Selanjutnya yaitu inovasi. Inovasi adalah entitas baru atau yang berubah seperti pelayanan, seperti produk, layanan, proses, model, atau metode yang mewujudkan atau mendistribusikan kembali nilai. Selanjutnya, inovasi adalah tentang hasil, bukan hanya proses kreatif. Selanjutnya, jika Anda berbicara mengenai proses, katakanlah aktivitas inovasi agar lebih jelas. Selanjutnya itu kebaruan dan nilai. Kebaruan dan nilai adalah kontekstual, di antaranya apa yang dianggap inovatif bergantung pada bagaimana organisasi dan pemangku kepentingan memandangnya. Contoh,
solusi yang baru bagi perusahaan Anda meskipun sudah ada di tempat lain tetapi dapat menjadi inovatif bagi Anda. Selanjutnya yaitu jenis inovasi. Bukan hanya produk fisik saja, tetapi bisa juga dengan yang pertama yaitu sebuah layanan, yang kedua sebuah proses, yang ketiga sebuah model bisnis, yang keempat suatu metode dalam melakukan sesuatu tersebut, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis nilai yang direalisasikan diantaranya. Yang pertama, inovasi pertumbuhan. Yang kedua, inovasi produktivitas. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Yang keempat, inovasi lingkungan. Yang kelima, inovasi strategis. Yang terakhir, yang keenam, inovasi sosial. Inovasi berdasarkan tingkat kebaruannya, yaitu ada 3. Yang pertama, inovasi bertambah. Yang kedua, inovasi sedang. Yang ketiga, inovasi radikal. Inovasi bertambah atau yang pertama, peningkatan atau penyempurnaan kecil pada produk, layanan, proses, atau model bisnis yang ada. Yang kedua, inovasi sedang. Inovasi yang melibatkan perubahan yang lebih signifikan daripada inovasi inkremental tetapi berdasarkan konsep yang sudah ada. Yang ketiga, inovasi radikal. Inovasi yang menciptakan sesuatu yang benar-benar baru, seringkali mengubah pasar atau industri. Selanjutnya yaitu jenis perubahan dan dampak yang akan terjadi. Ada 2, yaitu yang pertama inovasi yang mengganggu, yang kedua inovasi transformatif. Inovasi yang mengganggu yaitu mengganggu tatanan yang ada, contohnya ojek online yang menggantikan ojek pangkalan. Selanjutnya inovasi transformatif, mengubah secara mendasar, contohnya seperti artificial intelligence dalam diagnosa medis, mengubah cara dokter mendiagnosa penyakit. Selanjutnya yaitu prinsip sistem manajemen inovasi. Ada 8. Yang pertama, realisasi nilai. Yang kedua, pemimpin yang fokus pada masa depan. Yang ketiga, arah strategis. Yang keempat, budaya. Yang kelima, memanfaatkan wawasan. Yang keenam, mengelola ketidakpastian. Yang ketujuh, kemampuan beradaptasi. Yang kedelapan, pendekatan sistematik. Terima kasih. Selanjutnya di sini aku akan melanjutkan sedikit penjelasan mengenai ISO 56001 tentang requirement. Selanjutnya yaitu tentang prinsip manajemen inovasi. Ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu realisasi nilai, pemimpin yang fokus pada masa depan, arah strategis, budaya, memanfaatkan wawasan, mengelola ketidakpastian, kemampuan beradaptasi, dan pendekatan sistematik. Selanjutnya yaitu sistem manajemen inovasi. Sistem manajemen inovasi adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dan berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai, baik nilai finansial maupun non-finansial. Selanjutnya yaitu nilai yang diwujudkan melalui proses inovasi yang sistematis dan berulang untuk mengidentifikasi peluang, menciptakan dan memvalidasi konsep, serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Selanjutnya yaitu klausa. Klausa dibagi menjadi 10, yaitu yang pertama ruang lingkup, yang kedua acuan normatif, yang ketiga istilah dan definisi, yang keempat konteks organisasi, yang kelima kepemimpinan, yang keenam perencanaan, yang ketujuh dukungan, yang kedelapan operasi, yang kesembilan evaluasi kerja, peningkatan. Note, dalam dokumen ini istilah-istilah berikut yang digunakan diantaranya yaitu harus menunjukkan suatu persyaratan.
Selanjutnya mempertimbangkan, menunjukkan pemikiran terhadap tindakan yang mungkin dilakukan sebelum membuat keputusan. Yang terakhir bisa menunjukkan suatu kemungkinan. Yang keempat, konteks organisasi. 4.1 memahami organisasi dan konteksnya. 4.2 memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan. 4.3 menentukan ruang lingkup sistem manajemen inovasi. Yang 4.3.1 maksud inovasi. 4.3.2 ruang lingkup sistem manajemen inovasi. 4.4 sistem manajemen inovasi. Yang kelima, kepemimpinan. 5.1 kepemimpinan dan komitmen. 5.1.1 umum. 5.1.2 fokus pada realisasi nilai. 5.1.3 manajemen perubahan. 5.2 kebijakan inovasi. 5.2.1 menetapkan kebijakan inovasi. 5.2.2 mengkomunikasi kebijakan inovasi. 5.3 strategi inovasi. 5.3.1 menetapkan strategi inovasi. 5.3.2 tentang mengkomunikasi strategi inovasi. 5.4 budaya inovasi. 5.5 peran, tanggung jawab, dan wewenang. Yang keenam yaitu perencanaan. 6.1 tindakan untuk mengatasi resiko dan peluang. 6.1.1 umum. 6.1.2 perencanaan tindakan. 6.2 tujuan inovasi dan perencanaan untuk mencapainya. 6.2.1 tujuan inovasi. 6.2.2 perencanaan untuk mencapai tujuan. 6.3 perencanaan perubahan. 6.4 portofolio inovasi. 6.5 struktur organisasi. 6.6 kolaborasi. Yang ketujuh yaitu dukungan. 7 dukungan. 7.1 sumber daya. 7.1.1 umum. 7.1.2 orang. 7.1.3 waktu. 7.1.4 keuangan. 7.1.5 infrastruktur. 7.1.6 pengetahuan. 7.1.7 hak kekayaan intelektual. 7.1.8 alat dan metode. 7.2 yaitu kompetensi. 7.3 kesadaran. 7.4 komunikasi. 7.5 informasi yang terdokumentasi. 7.5.1 umum. 7.5.2 membuat dan memperbarui informasi terdokumentasi. 7.5.3 pengendalian informasi terdokumentasi. Ya, selanjutnya ke-8 operasi. 8.1 perencanaan dan pengendalian operasional. 8.2 inisiatif inovasi. 8.3 proses inovasi. 8.3.1 umum. 8.3.2 mengidentifikasi peluang. 8.3.3 membuat konsep. 8.3.4 memvalidasi konsep. 8.3.5 mengembangkan solusi. 8.3.6 menyebarkan solusi. Yang ke-9 yaitu evaluasi kinerja. Yang 9 evaluasi kinerja. 9.1 pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi. 9.1.1 umum. 9.1.2 analisis dan evaluasi. 9.2 audit internal. 9.2.1 umum. 9.2.2 program audit internal. 9.3 tinjauan manajemen. 9.3.1 umum. 9.3.2 masukan tinjauan manajemen. 9.3.3 hasil tinjauan manajemen. Yang terakhir ke-10 tentang peningkatan. 10 peningkatan. 10.1 perbaikan dan berkelanjutan. 10.2 ketidaksesuaian dan tindak koreksi.
Selanjutnya yaitu siklus PDCA yang ada beberapa, ada empat di antaranya. Yang pertama plan, perencanaan, yang kedua DO, dukungan operasional, yang ketiga action, tindakan peningkatan, yang keempat cek, memeriksa, evaluasi kerja. Terima kasih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.